dapat 1.050.000.000 di TikTok Shop dalam waktu kurang dari 12 bulan. Gimana sih caranya? Gini, kalau biasanya gue sering studi kasus nih, kayak klien yang gue bikin berapa, apa yang kerjaannya gimana. Dan sering banget gue tuh suka lihat komen yang kadang menjengkelkan gitu. Jadi ngomongnya gini, itu mah klien lo aja bagus. Oh, kalau lo sendiri bisa nggak? Oh, kalau gini gimana? Itu mah gini gitu. Oke, kali ini gue mau bongkar studi kasus dari toko gue sendiri. Dan tokonya barangnya jujur kagak perlu banyak-banyak. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat lo yang baru nonton, jangan lupa lo buat klik subscribe-nya sama aktifin tombol loncengnya ya. Oke, yuk kita mulai. Jadi, dua toko yang bakal gue jadi tadi guys adalah ini dan ini. Jadi, yang pertama, ini adalah toko yang awalnya gue bikin. Ya, sebenarnya kita cuma iseng aja sih. Iseng nyobain bikin buku ini. Bikin buku buat seller. Gitu ya, bikin buku buat seller. Produknya sebenarnya buku tentang gimana cara lo jualan TikTok Shop. Ini gue tahu nih bakal ada komen lagi nih. Wah, jual TikTok Shop yang dijual lagi cara jual di TikTok Shop. Iya, bingung juga ya. Tapi tenang, nanti yang berikutnya beda kok, tenang. Ini kalian bisa lihat, ini harganya tuh kurang lebih 180 ribuan. Dan dalam waktu 1 tahun lah ya, hampir 1 tahun. Sebenarnya nggak nyampe 1 tahun sih, karena ini gue launching ini buku ini kalau nggak salah umurnya baru di Q2 deh, sekitar Q2. Jadi belum nyampe 1 tahun. Di Q2 atau mau Q3 2024 kemarin ini kita jual 180 ribuan dan terjual udah 5.000 lebih, hampir 6.000. Sebenarnya kalau yang kejual realnya lebih banyak karena ada juga orang-orang yang nggak beli lewat TikTok Shop. Tapi ini kita cuma bahas dari kelas TikTok Shopnya aja ya. Ini yang pertama. Jadi dari sini kalau kalian hitung ada 800-an. Yang kedua adalah, nah ini nih, ini baby nih sebenarnya nih. Ini gue mau kasih tau baby. Ini ada panel ini ya. Baby ini baru dibuat itu bulan Oktober, baru launchingnya, jadi artinya umurnya kurang dari 3 bulan ketika gue take video ini. Sekarang ini penjualan paling banyak dari A sampai Z Trick, jadi affiliate sukses masa kini ini udah hampir 1.000. Jadi lo hitung udah 300-an, lebih ya, salah hitung gue tadi ya, 1, sekian. Nah, ini adalah bukan baby lagi nih, ini embrio. ini baru di launching kurang lebih berapa hari ya. Ini baru di launching kayak semingguan, tapi ini udah ada beberapa penjualan juga. Ini harganya 200 ribuan. Jadi ini adalah beberapa produk yang dibikin, 1 buat seller, 2 buat affiliate. Tokonya memang sengaja gue pisahin, tapi ngoperate-nya caranya ya ini ya memang kita yang ngerjain semua gitu loh. Internalnya sampai termasuk pengirimannya dan lain sebagainya. Terus apa yang bikin misalnya bisa dibilang ini kok laku sih gitu kan, ada yang beli sih gitu kan. Jadi bukan cuma katanya kayak, lu cuma ngomong doang nih, bentar nih gue jualan juga laku anjir. Bener ya? Jadi apa yang bisa bikin? Yang pertama adalah kalau lu mau jualan, tips pertama adalah lu carilah barang yang ada 2 sih sebenarnya rumusnya. Apakah lu mau menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan? Nah, kalau di gua memilih untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Ternyata masih banyak seller yang di TikTok itu nggak ngerti gimana caranya jualan biar laku gitu. Jadi itu adalah masalah yang gua ambil. Dan pengalamannya kalau buku yang ini ya, sebenarnya jujur nih dari 3 buku ini secara omset memang paling lumayan ya, paling lumayan besar gitu kan. Tapi kalau dibilangin secara untung nggak juga jujur. Kenapa? Ini lu lihat ini tebal banget. Yang artinya operasional cost lebih mahal. Terus kedua itu ini gue bikin paling lama nih. Jujur ini gue bikin paling lama. Ini gue konsepinnya aja kayak 2-3 bulan gitu ya. Jadi kayak wah butuh waktu prosesnya panjang gitu kan. Dibandingin yang lain-lainnya udah kayak cepet banget gitu. Mungkin udah kebiasa kali. Nah, terus jadi ini yang pertama adalah menyelesaikan masalah. Yang kedua, sebenarnya ini juga menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ini gue mencari bukan menyelesaikan masalah. Gue mau memenuhi kebutuhan. Kenapa? Udah mau 2025 nih. Suka banyak orang yang pengen bikin resolusi. Oh, ada butuh kan? Nah, disitulah gue bikin si planner ini. Jadi angle yang berbeda. Jadi yang pertama adalah gitu, lo harus tahu angle-nya di mana. Nah, kedua, kalau udah ada masalah atau apanya, lo harus menampilkan. Jadi apa yang di-highlight dari produk kalian. Contoh kalau kayak dari buku ini, yang di-highlight adalah USP-nya. Kalau gue coba bilang, oke ini buku ngajarin cara jualan, nggak menarik dong, nggak ada story-nya dong. Lo harus ada story-nya. Dan kebenaran di buku ini gue ngambil story pengalaman pribadi. Kita di MEA ngerjain. Jadi waktu tahun 2023, itu ada satu klien di kita yang tampilnya itu bisa dibilang shining, shimmering, splendid lah. Jadi dia dari 0 sampai ke 15 miliar di TikTok Shop itu kurang dalam 6 bulan. Jadi proses kita ngelakuin apa aja, kita ibaratnya kayak kita ceritain di sini.
Jadi cerita itulah yang dijual. Terus kita ngebayangin kayak, lu kalau buat toko baru lu harus ngapain sih? Nah, kita ngasih tahu di buku ini secara cukup detail. Dan itu yang menjual. Gitu. Itu aja sebenarnya yang dijualnya. Nah, kalau yang di sini kayak lu bisa lihat, ini buku tipis. Jadi di sini, ini tuh gue nggak ngejelas kayak detail di buku. Nggak, karena buku ini kita ngejual sebenarnya platform. Kita ngejual platform pembelajaran buat affiliate dan kita menghubungkan si afiliator tersebut ke seller gitu ya. Jadi kita ngebantunya di situ. Dan di sini ini kita joinan. Kalau ini joinan, jadi gue bareng sama 3 orang lain dan 3 orang ini adalah salah satu top kreator atau top edukator di TikTok. Yang gue lihat mereka sevisi, sejalan gitu kan, dan mereka juga maksudnya mewakili punya banyak tujuan yang sama gitu loh. Itulah yang bikin kita bikin project si Affiliate Academy ini gitu ya. Nah, jadi ini masalah kebutuhan. Dan dari sini kita bikin ke anak yang berikutnya. Ya, nah terus ini kan awalnya nih baru bikinnya. Terus setelah itu ngapain nih? Nah, kita kan ada sesuatu yang di highlight. Kalau ini di highlight adalah platformnya, komunitasnya. Kalau di sini kita nggak ada komunitas, kita nggak lihat ceritanya. Benar nggak? Nah, setelah dibikin, apa yang harus dilakuin? Nah, ketika di launching, nah ada beberapa hal yang kadang orang tuh nggak tahu. Jadi gini, contoh, lu bikin produk, misalnya katakanlah gue bikin dompet nih ya. Gue bikin aksesoris kayak gini. Ini kan dompet kartu, gitu kan? Nah, dompet kartu gitu ya. Nah, gue bikin dompet, terus gitu gue post. Orang tahu? Enggak anjir, orang nggak peduli. Terus jadi harus ngapain? Ketika mau dipublish, itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Jadi bukan cuma ngomongin stok ya. Jadi kalau kayak di kita ini, ketika kita mau publish, gue sebelum ini mau dipublish, itu jujur waktu itu gue udah dapat insight dari TikTok. Jadi gini, TikTok itu ternyata dia melakukan penelitian untuk produk-produk yang mereka kasih kategori ada hero SKU, ada superhero SKU. Bedanya apa? Superhero SKU itu adalah ketika suatu produk bisa laris banget. Kayak produk gua, ini termasuk terakhir itu top 7 atau top 8 di bagian buku terjual terlaris di TikTok. Gitu ya. Nah, berarti kan dia masuk superhero SKU nih. Nah, buat kayak gitu, jadi dalam 1 bulan pertama itu harus dipastikan punya order itu minimal 100 dalam 1 bulan. Kebayang ya, ada produk yang di-highlight, foto produknya ada berapa, itu ada kategorinya, dan ada hal-hal yang harus di-treatment. Jujur waktu itu gue juga belum tahu. Gue baru dikasih sama TikTok itu kurang lebih di Q3, Q4. Ya jadi kayak Oktober, November, Desember lah gue baru tahu. Tapi ternyata gue udah melakukan gitu. Jadi bukan cuma sekedar lu upload, udah gitu lu tidur, tungguin. Oke, hari ini laku nih. Gagal. Hari ini laku nih. Gagal. Ya itu yang bakal kejadian. Karena kenapa? Nggak ada sesuatu yang dipersiapkan buat rame. Nah, di sini kalian harus mempersiapkan sesuatu buat rame. Nah, di gua caranya gimana? Buku ini waktu itu, jadi kita udah nyiapin, kita internal waktu itu di konten gua ada kurang lebih berapa ya? 10 konten. Terus kita juga punya akun-akun pendukung sebenarnya di MEA. Masing-masing ini kalau nggak salah bikin 10 konten, jadi 20 konten. Plus kita langsung tembak afiliator dan ads. Jadi jalan kita kayak gitu. Dori gitu. Dan hasilnya apa? Lumayan, laris, kencang. Kita juga ada punya beberapa top koneksi dikit lagi dari MCM ya. Kita kan punya cukup banyak kreator yang lumayan, ya nggak? Kita manfaatkan kreator-kreator gede. Tolong dong bikinin. Nah, mereka bikin lebih rame. Bisa nggak ditiru? Iya, sebenarnya kalau kalian nggak punya koneksi, tenang. Lu ada sama kita, kerja sama kita bisa nih. Nah, terus gimana kalau yang ini? Yang ini, jujur, ini jauh lebih gampang. Ini jauh lebih gampang lagi, kenapa dalam 3 bulan aja. Jadi gini, lu bayangin ya, pencapaian buku gua secara omset dalam waktu berapa ya? 8 bulan gitu ya. Kayaknya Affiliate Academy bisa nyusul cuma dalam waktu 3 bulan. Bisa 2 kali lipat lebih cepat. Kenapa? Karena gini, 1, konten. Wah, ini jauh lebih brutal. Gitu ya. Di sini gue kerja sama orang-orang gila yang bisa bikin ngepost konten tuh sehari 15 sampai 20 konten. Jadi kayak lu bayangin aja, dan udah gitu mereka ngepost kontennya gila-gilaan. Itu 1. Terus kedua, apa tuh namanya? Si Affiliate Academy juga, karena ini jadinya berempat, network gue punya nih kenalan top kreator. Mereka juga punya. Nah, mereka juga ikut bantuin guys, dan akhirnya affiliate kita juga lebih kencang. Ads itu jujur kan itu spesialisasi kita di MEA ya. Kita yang ngerjain secara ads itu bisa dibilang lebih murah dengan harga 2 kali lipat lebih tinggi. Jadi buat kita ya ini untung gitu ya. Terus udah gitu yang ketiga itu adalah live streaming. Jadi kayak tadi gitu gue ngomong Shoptap-nya bagus,
kontennya bagus, ads-nya oke, udah 3 ke 4 nih berarti. Live streamingnya di sini juga ada orang-orang yang banyak mau live streamingkan. Sedangkan kalau di buku gua, jujur ya, gua juga jarang sih nge-live streaming bahas buku gitu loh. Jadi ini lebih bagus. Dan beranak kemana? Produk lanjutannya dari Affiliate Academy nih. Planner Affiliate 2025 ini juga cukup oke. Gitu ya. Nah, terus setelah jalan, harus ngapain sih gitu loh. Harus ngapain setelah jalan. Nah, setelah jalan sebenarnya yang perlu kita lakuin adalah next step-nya. Studi case selanjutnya adalah gimana caranya kita tetap mempertahankan supaya orang-orang atau affiliate mereka terus mempromot bukunya. Terus mempromot produknya. Kalau di kasus gue buku, di kasus kalian ya mungkin ya gue nggak tahu produk kalian apa. Nah, ketika promote ya terserah apa kalian bikin kompetisi, apa kalian bikin hadiah, atau kalian bikin apa, apapun yang bisa dilakukan karena gini, manusia itu basicnya kalau nggak diingetin, mereka lupa. Dan ketika udah mereka lupa, ya itu dia deh tadi. Akhirnya kontennya berkurang, dan ketika konten berkurang, warga TikTok bakal stop beli buku kalian lagi. Atau bikinlah inovasi-inovasi baru. Gitu, contoh kayak punya gue sendiri, ini udah berapa lama ya? Berapa bulan berarti kita nggak ada inovasi? Mungkin 2025 kita udah nyiapin nih. Ada di Januari ada inovasi baru yang buat ngegandeng ini supaya dia lebih naik lagi. Gitu ya. Nah, apa nih kalau dirangkum buat rame di TikTok Shop? Gitu ya, tentang lu dapetin hasil sekian. Sebenarnya nggak susah sih. Yang pertama adalah kamu cari dulu. Kalian cari mau jual dari mana? Mau sisi masalah kah? Apa mau sisi kebutuhan? Kedua, kalau udah highlight lah kelebihan kalian yang menyelesaikan masalah atau kebutuhan tersebut dengan jelas di SKU-nya. Jadi itu benar-benar harus kejelas deh. Kalau nggak jelas berarti ada gagal. Ketiga, cari traffic. Nah, cari trafficnya kayak gimana nih? Ya kan tergantung mau banyak konten ads, mau banyak PSA, mau banyak live, atau mau banyak apa, terserah. Jalannya banyak. Tadi gua sendiri kayak gue cerita ya, perbandingan yang dua ini kayak gimana. Gitu kan. Dan terakhir tinggal maintain. Gimana caranya supaya ini terus jalan. Bisa dengan cara misalnya nyiptain sesuatu yang baru, ada bandingan yang baru, dan lain sebagainya. Jadi itu dia tadi, A sampai Z bisa gue bilang ya. Dari 0 sampai 1 miliar di TikTok Shop dalam waktu singkat. Buat kalian yang udah jualan terus masih segitu-segitu aja, atau aduh gue udah ngerti sih tapi susah ngerjainnya, yuk ada nggak yang mau kerja sama-sama Mea? Kita bantuin toko kalian, biar toko kalian bisa berkembang. Lo bisa komen, apa lo bisa klik linknya buat konsultasi langsung sama tim gua. Terus buat kalian juga nih yang masih oke, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, gua nggak bisa tebak isi kepala lo apa. Kalau gini lo gimana, kalau gitu lo gimana, lo tulis di komen pertanyaan lo, nanti gue jawabin di Q&A. Like juga kontennya, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang butuh.